Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada untayan kata yang paling indah mengawali jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita bersyukur, bertafakur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Sampai hari ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Dari mulai kita terjaga dari tidur kita dan kita melaksanakan aktivitas sampai hari ini. Tidak lain itu semua adalah karunia nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan seandainya kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sampaikan, jika kalian akan menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah pastikan la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitungnya. Maka hanya untayan rasa syukur qauli yang kemudian kita aplikasikan dengan syukur fi'li kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, namun perbuatan kita aplikasikan memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang insya Allah akan menjadi satu wasilah ditambahnya nikmat Allah untuk kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat teriring salam selalu kita curahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mampu memberikan pertolongan bagi umatnya, dan mungkin satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membimbing dan menolong umatnya, dan Nabi yang pertama kali nanti akan menginjakkan kakinya masuk ke dalam surga, dan Nabi yang pertama kali diberikan mandat oleh Allah untuk memegang kunci surga, masuk ke dalam surga mendahului nabi-nabi yang lain. Dalam sebuah hadits qudsi Allah menyampaikan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Aku haramkan surgaku dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah engkau. Beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita pun juga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wasilah dari Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga dimuliakan selaku umatnya. Dalam lanjutan hadis qutsinya Allah menyampaikan, wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan pula surgaku dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga adalah kita insyaallah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, dan hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama kali dan terakhir kali yang dijalani oleh setiap manusia. Dan kehidupan kita di dunia ini hanya sementara numpang singgah saja, atau kita hanya merantau sementara di alam dunia ini. Jauh sebelum kita ditempatkan oleh Allah di alam dunia ini, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama yang disebut dengan alam ruh. Pertanyaannya, berapa lamakah manusia dan kita semua ditempatkan oleh Allah di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Alam ruh adalah alam ruh kita Allah belum memberikan jasad kepada kita, namun ruhnya sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama. Ini satu peringatan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita hanya numpang singgah dari satu alam ke alam berikutnya. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya setiap manusia ditakdirkan oleh Allah numpang singgah di 5 dimensi alam kehidupan. Alam yang pertama yang akan dilalui oleh manusia dan semua kita sudah melalui, yaitu alam ruh. Dari alam ruh ini kita merantau kembali di alam berikutnya yang disebut dengan alam rahim. Kita di kandungan ibu kita,
umumnya 9 bulan. Namun tidak sedikit ada saudara kita yang hidup prematur 7 sampai 8 bulan. Ini alam yang begitu sebentar. Dari alam rahim ini kita merantau kembali ke alam berikutnya, yang disebut dengan alam dunia yang saat ini kita tempati. Demi Allah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia yang hanya sekejap ini yang akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Akan bagaimana nasib kita nanti di alam berikutnya ditentukan dari amal yang sudah kita torehkan semasa hidup di dunia ini. Jika baik amal kita, maka insya Allah akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat, maka akan baik pula nasib kita nanti. Jika buruk amal kita, itu akan menjadi sebuah cerminan buruk pula nanti nasib kita di yaumil akhir atau di alam-alam berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Al-Quran banyak memberikan peringatan kepada kita. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Allah menyampaikan peringatan kepada kita bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah perhiasan, dan sekaligus Allah jadikan sebagai ujian setiap manusia. Siapa yang bisa melewati ujian berupa keindahan dunia ini, maka siapa yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka hati-hati, menjadikan dunia innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia hanya permainan dan sendau gurau belaka. Ini hanya komitmen yang dimiliki oleh orang yang jauh dari kategori iman. Namun bagi orang yang beriman, menjadikan dunia ini sebagai mazra'ah, ladang akhirat. Dia bercocok tanam amal di dunia ini, dan dia sadari nanti di akhirat dia akan memetik hasilnya apa yang sudah dia torehkan semasa masa hidupnya di dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, berapa lamakah Allah mengontrak kita hidup di alam dunia yang fana ini? Kira-kira berapa lamakah kita dikontrak oleh Allah tinggal di dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun paling tidak Rasulullah sudah memberikan bocoran kepada kita.